warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Pada kali ini kami akan membahas tentang studi kasus pembiayaan modal usaha atau investasi dengan akad murabahah pada Bank Kalbar Syariah Cabang Syariah Sambas. Selamat datang di video presentasi kami. Perkenalkan, saya Eci Merita. Sebagai moderator akan memandu jalannya video presentasi tugas mata kuliah akuntansi perbankan kali ini. Presentasi ini disusun oleh kelompok 4 dengan judul Studi Kasus Pembiayaan Modal Usaha atau Investasi dengan Akad Murabahah pada Bank Kalbar Syariah Cabang Syariah Sambas. Presentasi ini akan dibawakan bersama rekan-rekan saya, yaitu Fahrul Asikin, Cinta Bella, Tina Rezeki, dan juga Wirda. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, mengapa sih studi kasus ini penting untuk dibahas? Perbankan syariah berkembang sebagai alternatif sistem keuangan berbasis prinsip bagi hasil dan jual beli, menggantikan sistem bunga atau riba pada bank konvensional. Bank Kalbar Syariah sebagai unit usaha syariah dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat mendorong perekonomian daerah melalui produk pembiayaan berbasis akad syariah. Salah satunya pembiayaan modal atau modal usaha atau investasi dengan akad murabahah. Nah, untuk data simulasi yang kami pakai di studi kasus ini, nominal pembiayaan modal usahanya sebesar 50 juta rupiah dengan jangka waktu pembiayaan 1 tahun atau 12 bulan di cabang Sambas, Kalimantan Barat. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai rumusan masalah dan tujuan penulisan serta profil objek studi kasus pada Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Ada rumusan masalahnya antara lain yang pertama yaitu bagaimana profil dan produk pembiayaan Bank Kalbar Syariah. Yang kedua yaitu bagaimana mekanisme dan skema akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha atau investasi. Yang ketiga yaitu bagaimana perhitungan angsuran pokok, margin, dan total pembiayaan. Yang keempat yaitu bagaimana pengaruh tenor terhadap besaran angsuran dan total margin. Yang selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisannya antara lain yang pertama yaitu memahami profil, visi misi, dan produk unggulan Bank Kalbar Syariah. Yang kedua yaitu menjelaskan skema akad murabahah antara munasabah, bank, dan supplier. Yang ketiga yaitu menghitung dan menganalisis komponen angsuran pokok serta margin. Dan yang terakhir yaitu membandingkan skema angsuran pada beberapa pilihan tenor pembiayaan. Selanjutnya yaitu mengenai profil objek studi kasus Bank Kalbar Syariah. Yang pertama yaitu visi. Visinya antara lain adalah menjadi bank syariah terpercaya yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Kalimantan Barat melalui produk dan layanan keuangan berbasis prinsip Islam yang adil dan transparan. Yang selanjutnya yaitu landasan operasional. Adapun landasan operasional adalah beroperasi berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Akad yang digunakan yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah sesuai kebutuhan dan karakteristik produk. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, pada slide ini ditampilkan produk pembiayaan yang tersedia di Bank Kalbar Syariah, yaitu ada pembiayaan modal usaha atau investasi, kurs syariah, pembiayaan serbaguna atau PSG, dan kredit perumahan syariah. Nah, pada penelitian ini saya akan berfokus pada pembiayaan modal usaha atau investasi dengan menggunakan akad murabahah. Nah, akad murabahah sendiri ini adalah akad jual beli. Dalam akad ini, nasabah akan mengajukan kebutuhan pembiayaan kepada bank, kemudian bank akan membeli barang atau kebutuhan usaha yang
dibutuhkan oleh nasabah. Setelah itu, bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah dengan margin keuntungan. Nah, besarnya margin ini sudah disepakati sejak awal akad, sehingga angsuran yang dibayar nasabah setiap bulannya itu tetap sampai masa pembiayaan berakhir. Nah, berdasarkan data, bank akan memberikan pembiayaan sebesar 50 juta rupiah dengan jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Nah, setelah ditambahkan dengan margin keuntungan, total harga jual menjadi sebesar 52.573.884 rupiah. Nah, karena jangka waktu pembiayaannya adalah 12 bulan, maka total harga jual tersebut dibagi menjadi 12 kali angsuran. Oleh karena itu, nasabah akan membayar angsuran tetap sebesar 4.381.157 rupiah setiap bulan hingga pembiayaan lunas. Nah, baik, itu penjelasan singkat dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada slide ke-7 ini kita membahas skema akad murabahah, yaitu mekanisme 3 pihak, yang dimana proses pembiayaan murabahah ini berjalan yang melibatkan 3 pihak. Yang pertama ada nasabah, bank, dan supplier atau penyedia barang. Nah, selanjutnya alurnya ada 4 langkah. Yang pertama di sini ada nasabah mengajukan permohonan atau pembiayaan modal usaha sebesar 50 juta ke bank. Yang kedua, bank membeli barang atau aset yang dibutuhkan nasabah dari supplier. Jadi bank bertindak sebagai pembeli dulu, bukan langsung meminjamkan uang. Nah, yang ketiga di sini supplier menyerahkan barang ke bank, lalu bank menyerahkan barang itu ke nasabah. Nah, yang terakhir yaitu nasabah membayar kembali ke bank secara angsuran sebesar harga jual, yaitu harga beli bank ditambah margin yang sudah disepakati. Nah, di sini ada poin penting, yaitu harga pokok atau harga beli bank ada sebesar 50 juta, lalu bank menambahkan dengan margin sebesar 2.573.884 rupiah, sehingga harga jualnya menjadi 52.573.884 rupiah. Nah, ini dibagi rata jadi angsuran. Nah, selanjutnya sebesar 4.381.157 rupiah per bulan selama 12 bulan. Nah, yang membedakan murabahah dari kredit bank konvensional adalah karena ini flat rate atau marginnya sudah disepakati di awal akad dan tidak berubah. Nah, selama pembiayaan, jadi bukan bunga yang mengembang mengikuti pasar, tapi keuntungan jual beli yang tetap. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide 8. Pada slide 8 ini, visual perhitungan pembiayaan tabel angsuran selama 12 bulan. Nah, slide ini menampilkan rincian angsuran per bulannya selama 12 bulan, agar kita bisa melihat bagaimana saldo pembiayaan berkurang setiap bulannya. Nah, di sini yaitu ada kolom pembiayaan, yang dimana sisi pokok pembiayaan di awal bulan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu angsuran pokok, yang dimana selalu tetap sebesar 4.166.667 rupiah setiap bulannya. Ini cicilan pokoknya. Nah, yang selanjutnya yaitu bagi hasil atau margin, yang selalu tetap sebesar 214.490 rupiah setiap bulannya. Nah, selanjutnya jumlah angsuran, yaitu total yang dibayar nasabah setiap bulannya, yaitu sebesar 4.381.157 rupiah pokok ditambah marginnya. Nah, saldo sisa pembiayaan setelah angsuran bulan itu dibayar. Nah, di sini contohnya yaitu sebesar pembiayaan 50 juta dibayar angsuran pokok 4.166.667 dibagi margin, maka didapat 4.381.157. Nah, sehingga saldo tersisa 45.833.333 rupiah. Begitu berulang setiap bulannya, sama persis. Nah, sampai di bulan ke-12 saldo menjadi 0, artinya pembiayaan sudah lunas. Nah, yang menarik untuk ditekankan karena ini flat rate, angsuran pokok dan margin jumlahnya sama setiap bulan. Beda dengan sistem bunga menurun di kredit konvensional yang persinya berubah-ubah setiap bulannya. Nah, di baris total paling bawah ini kita lihat total pokok yang dikembalikan, yaitu 50 juta, total margin 2.573.884 rupiah, dan total yang dibayar nasabah 52.573.884 rupiah. Nah, baik, kita lanjut ke slide 9.
Baik, di sini kita lanjut ke analisis dan perhitungan pembiayaan, yang dimana angka 4.381,157 diperoleh. Nah, setelah kita melihat di slide 7 dan 8, dari mana angka-angka itu didapat? Nah, sekarang kita bedah dari mana angka 4.381.157 itu muncul. Nah, yang pertama di sini yaitu angsuran pokok per bulan, yang dimana nominal pembiayaan dibagi jangka waktu yaitu 50 juta dibagi 12 bulan, maka didapat 4.166.667 rupiah. Nah, yang kedua di sini yaitu margin per bulan, yang dimana angsuran total dikurangi angsuran pokok yaitu 4.381,157 dikurang angsuran pokoknya, maka didapat 214.450. Nah, yang ketiga di sini total margin selama 12 bulan, yaitu margin per bulan dikali jangka waktu, maka didapat hasil 2.573.884 rupiah. Nah, yang keempat yaitu harga jual bank, yang dimana harga pokok ditambah total margin, maka didapat hasil sebesar 52.573.884 rupiah. Nah, yang kelima yaitu margin rate bulanan dan tahunan setara. Nah, ini bagian paling sering ditanya, margin per bulan dibagi nominal pembiayaan, yaitu maka didapat 0,4250% per bulan. Kalau dikali 12 bulan, maka setara dengan 5,15% per tahunnya. Nah, 5,15% ini bukan bunga tahunan seperti di bank konvensional, tetapi ini adalah margin rate setara. Nah, cara untuk membandingkan keuntungan bank dari transaksi jual beli murabahah ini dengan produk keuangan lain supaya nasabah punya gambaran berapa persen biaya. Nah, pembiayaan ini per tahunnya, meskipun secara akad sifatnya tetap jual atau beli, bukan pinjam meminjam berbunga. Itu. Nah, sekian dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, jika sebelumnya kita sudah melihat bagaimana sih cara kita menghitung agar kita mendapat yaitu total angsuran, maka di slide ini kita akan melihat ringkasan komponen angsuran, dimulai dari angsuran pokok, margin, dan total angsuran kita. Untuk angsuran pokok kita yaitu sebesar 4.166.667 rupiah, dan jika dikali dengan 12 bulan maka hasilnya menjadi 50 juta rupiah. Kemudian margin atau keuntungan bank yaitu sebesar 214.490 rupiah per bulan, dan per tahunnya menjadi 2.573.884 rupiah. Maka didapatlah total angsuran yang harus kita bayar per bulan yaitu sebesar 4.381.157 rupiah. Maka hasilnya menjadi 52.573.884, di mana yaitu adalah angsuran pokok ditambah dengan margin, maka didapatlah total angsuran. Selanjutnya di slide ini kita melihat perbandingan jika memilih tenor yang berbeda mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun, maka angsuran yang kita akan bayar akan menjadi semakin kecil. Bisa kita lihat polanya di sini. Semakin panjang tenor yang diambil, misalnya 5 tahun, beban angsuran bulanan akan menjadi sangat ringan, turun menjadi sekitar 1 juta per bulan. Ini sangat baik untuk menjaga cash flow harian kita. Namun, perhatikan grafik batang di sebelah kanan. Semakin panjang tenornya, maka akumulasi total margin yang dibayarkan di akhir periode akan semakin besar. Kesimpulannya, jika ingin angsuran ringan, pilih tenor yang panjang, namun total margin lebih besar. Jika punya dana lebih, pilih tenor pendek agar total margin yang dibayarkan ke bank jauh lebih kecil. Pilihan ini murni bisa disesuaikan dengan kemampuan arus kas kita semua. Selanjutnya kita akan membahas kepastian, keadilan, dan prinsip syariah. Mengapa skema pembiayaan ini sangat menguntungkan dan menenangkan bagi nasabah? Jawabannya ada pada prinsip kepastian, keadilan, dan kesesuaian syariah. Pertama, kepastian. Karena menggunakan skema jual beli atau murabahah, angsuran bersifat tetap
atau flat dari awal hingga akhir, tidak akan naik turun mengikuti fluktuasi suku bunga pasar. Yang kedua, transparansi. Seperti yang kita lihat di slide pertama tadi, nasabah sudah tahu persis total kewajiban hingga rupiah terakhir, yaitu 52 juta rupiah sekian sejak tanda tangan akad. Tidak ada kejutan di tengah jalan. Ketiga, margin yang jelas. Keuntungan bank murni merupakan jasa penyediaan aset untuk nasabah. Dan yang paling menguntungkan sesuai syariah, ini adalah transaksi real jual beli aset, bukan pinjam meminjam uang yang berbasis bunga, sehingga skema ini menghindarkan kita dari unsur riba. Jadi skema ini lebih menenangkan dan tidak hanya mendapatkan modal kerja atau aset, tapi juga ketenangan pikiran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sampai di sini kita sudah menyelesaikan seluruh pembahasan materi dari kelompok kami. Sekarang izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari studi kasus ini. Bank Kalbar Syariah sebagai unit usaha syariah dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat menyediakan pembiayaan modal usaha atau investasi akad murabahah yang berlandaskan fatwa DSN MUI serta ketentuan BI atau OJK. Skema akadnya melibatkan 3 pihak, yaitu nasabah, bank, dan supplier, dengan mekanisme jual beli seharga pokok ditambah margin yang disepakati di awal. Untuk pembiayaan 50 juta rupiah dengan tenor 1 tahun, angsuran bulannya adalah Rp4.381.157 yang terdiri dari pokok Rp4.166.667 ditambah margin Rp214.450 atau setara dengan 5,15% per tahun. Semakin panjang tenor, semakin kecil angsuran bulanan. Namun semakin besar total margin yang dibayarkan. Sifat flat rate pada akad murabahah ini memberi kepastian dan transparansi bagi nasabah maupun bank dalam merencanakan arus kas. Oke, itu dia presentasi dari kelompok 4 soal pembiayaan murabahah di Bank Kalbar Syariah. Makasih saya ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.